Jawa Berikut. Jadi begini ya, apa namanya, agar masyarakat lebih memahami sistem pengelolaan uang negara ini. Pengelolaan uang negara ini kan harus jadi satu. Jadi keuangan negara ini harus pengelolaannya itu benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran. Jadi Kang Didi mengadakan dengan masyarakat biar masyarakat itu memahami, ya. Jadi selama ini kalau pengelolaan keuangan negara dari perencanaan itu bagus, berarti kan mengurangi potensi penyelewengan penyalahgunaan. Ya. Dari awal ada research dulu, ada perencanaan yang baik. Misalnya di Ciamis, apa yang menjadi keunggulan komparatif bagi Gapoktan, kaum tani, bagi UMKM. Nanti sarana pendukung di bidang itu, baik keuangan, baik infrastruktur yang mendukung pertanian, misalnya UMKM, ataupun sistem keuangannya bagus, direncanakan dari pusat, APBN itu ya, dari pusat lalu daerah, sampai mengalir ke masyarakat, infrastrukturnya dan berbagai hal-hal yang mendukung itu, berarti kan mengurangi potensi terjadinya ketidakefisienan, apalagi terjadi korupsi. Ya, kalau kita mau main bola aja itu kan, kalau perencanaan latihan yang baik, perencanaan yang baik sebelum bertanding kan lebih baik gitu kan. Berarti kan sebagian kemenangan itu misalnya kalau sepak bola. Jadi terus tadi misalnya Kang Didi tadi ikutin dari awal ya, menyinggung IKN ya. IKN ini memang nggak boleh sembarangan ya. Perencanaan itu harus rapi dari awal. Kalau Kang Didi kurang ini ya, karena keuangan negara itu belum stabil ya. Jadi belum siap katakanlah. Iya, kerja keras sekali. Kalau buru-buru belum siap, perlu waktu lama. Karena kalau kita bandingin sedikit keluar acara ini ya, misalnya Amerika Serikat ya, pernah nggak ibu kota negaranya dipindah dari Washington DC di ujung timur ya, dipindahin ke tengah nih. Jadi sejarah dunia cukup ini ya, banyak tahu nih geografi. Pindahin ke Kansas namanya, atau kalau ada Iowa ya, nggak pernah dipindahin, sejahtera sampai hari ini. Ya. Negara di ujung barat ada California, ada Seattle, di selatan ada Texas, di tengah ada Colorado, atau di utaranya New York, sejahtera tanpa pindah ibu kota ya. 240 tahun Amerika. Lalu kalau kita bicara Cina itu ya, Cina, Beijing itu di atas. Pernah nggak dipindahin ke tengah-tengah Wuhan kira-kira, atau ke Shanghai? Hampir nggak pernah, sampai hari itu sejahtera semua. Sejahtera, berarti kan tidak harus pindah ibu kota negara ya. Lalu kalau Inggris ya, demen sepak bola kan, tahu ada kota London di selatan, ke tengah tuh ada Manchester, tempat Manchester City, Manchester United atau Liverpool, itu tengah-tengahnya di Inggris. Nggak pernah dipindah ke sana, tapi di utaranya ada namanya Glasgow, Edinburgh, atau di sebelah baratnya ada Wales, sejahtera semua. Jadi ya, tapi ini kan udah undang-undang ya, berarti walaupun kali dia awal nggak setuju, karena ini udah undang-undang, oke lah, sudah setuju. Tapi jangan buru-buru, ada prioritas lain yang harus yang harus didahulukan. Kalau buru-buru, kalau gagal, repot sekali. Mindahin ibu kota negara dananya nggak kecil, 450 triliun di awal. Kalau buat bangun desa kita, bangun pelosok-pelosok kita kan jauh lebih baik kan, atau bangun UMKM, Gapoktan dan lain-lain, untuk dukungan kepada mereka kan jauh lebih baik. Jadi maksud Kang Didi ya, perencanaannya serapi ya. Kalau perencanaan tidak rapi dengan dana sekian besar, potensi ketidakefisienan bahkan potensi korupsi itu bisa terjadi. Oleh karena ini dari awal perencanaan ini tentu pemerintah, kementerian, lembaga yang terkait harus bersama-sama BPK bersinergi, termasuk dengan KPK juga. Yang ini temuan kerugian negara, saluran ya, kalau yang Kang Didi tahu itu ya kita serahkan BPK ya, belum kalau di Ciamis Kang Didi belum dengar ya, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Saya kalau di luar Ciamis ini misalnya BLT ya,
saat pandemi itu banyak ada masalah-masalah karena penyaluran BLT itu ternyata efisiensinya secara nasional di bawah 50%. Tapi ada bocoran nggak? Kami sih belum tahu kalau ada Penyaluran bantuan 3 miliar Untuk satu per kelompok. kalau di sini kami ini belum dikasih waktu ya. apakah di dalam bentuk pengawasan? Belum melihat ada ini ya. Tadi kan kalau kita lihat wajar tanpa pengecualian ya. Sejauh ini pemerintah Ciamis cukup bagus lah ya di dalam melakukan ini. Nanti lebih baik kita tanyakan ke BPK. Kalau belum ada infonya kan nggak berani lah kita ngomong lah. Pak, kalau meminimalisir terjadinya korupsi di tingkat desa gimana Pak? Iya, perencanaan itu udah harus bagus ya dari awal, perencanaan penyaluran apa namanya pembangunan infrastruktur segala benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu loh, sesuai apa yang jadi kebutuhan desanya, kebutuhan apa harus sesuai dengan perencanaan yang baik gitu loh. Kalau nggak asal bangun aja ya bahaya lah. Kalau fungsi ini kan fungsi pengawasan di tingkat desa agak kurang gitu Pak. Gimana Pak untuk solusinya? Harus libatkan masyarakat lah. Kan di situ ada apa musyawarah, ada apa tadi BPP segala, libatkan dong. Karena kebanyakan DPD-nya juga kan saudaranya, temannya kepala desa Harus gimana Pak? diperbaiki nih, harus diperbaiki ya. Demokrasinya nggak ada gitu. ada pengawasan gitu. Harus diperbaiki. Nanti jadi usulan yang untuk ini ya. Nggak boleh ini dong. Tadi kan juga BPK bilang kalau bisa jangan ada kaitan keluarga, saudara ya. Harus independen lah ke depan ya. Pengelolaan itu kan desa pemerintahan yang terkecil ya, yang harus dikelola dengan rapi ya. Jawa Barat.